Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan laporan observasi terkait inovasi pendidikan pada SDN 07 Sukagali, yaitu inovasi belajar terbimbing. Pertama-tama saya Faizal Danwarta dengan NIM 2102181 dari kelompok 9 sebagai moderator. Selanjutnya ada kelompok 9. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 9, teman saya, Kang Aceng. Ya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aceng Muhammad Sirujudin dengan NIM 2103071. Selanjutnya Kang Billy. Perkenalkan, nama saya Billy Bimantoro dengan 2103032. Selanjutnya ada Kang Akil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atal Raffi dengan NIM 2103291. Baik, setelah diperkenalkan dari kelompok 9, selanjutnya langsung saja kita ke kegiatan pertama, yaitu penyampaian laporan observasi. Boleh di next. Yang pertama akan disampaikan oleh Kang Aceng. Kepada Kang Aceng dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Faisal telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil dari studi lapangan yang telah kelompok kami lakukan di beberapa minggu ke belakang. Adapun lokasi observasi yang kami lakukan itu di SDN 071 Sukagali, Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Sukagali nomor 108 Kota Bandung. Nah, di mana di SDN 071 Sukagali ini merupakan sekolah yang menghasilkan banyak prestasi dalam berbagai bidang, mulai dari bidang olahraga, bidang seni, hingga bidang e-sport gitu. Nah, SDN 071 Sukagali ini memiliki banyak kegiatan yang selalu diunggah ke dalam media sosialnya, di mana di sini juga salah satunya ada di websitenya, yaitu di SDN 071 Sukagali wordpress.com. Kemudian juga mereka memiliki Instagram dengan @sdn071 Sukagali Kota Bandung. Oke, boleh di next. Oke, di sini saya ingin menyampaikan mengenai hasil studi lapangan yang telah dilakukan. Tadi juga sudah disampaikan mengenai tempat observasinya, yaitu di SDN 071 Sukagali. Di sana kami melakukan observasi dan wawancara gitu ke salah satu guru yang ada di SDN 071 Sukagali. Kami melakukan observasi tepatnya di kelas 4B, di mana kami mendapatkan informasi mengenai inovasi yang dikembangkan gitu yang ada di SDN 071 Sukagali ini mengenai pembelajaran terbimbing. Apa sih itu pembelajaran terbimbing? Nah, jadi di sana itu inovasi yang dikembangkannya itu kan belajar terbimbing gitu, yang digunakan oleh guru di sekolah tersebut, yaitu dengan metode diferensiasi. Nah, menurut Sihab dalam Puspitasari halaman 311 tahun 2020, diferensiasi ini merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk membuat kegiatan yang dimodifikasi prosesnya sehingga dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan hasil yang telah dipelajarinya. Nah, pembelajaran diferensiasi ini cocok untuk digunakan pada kelas yang tiap peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sebagaimana yang terjadi juga gitu di SDN 071 Sukagali ini. Boleh di next. Oke, kita alasan sekolah SDN 071 Sukagali ini
mengembangkan inovasi pembelajaran terbimbing. Karena melihat bagaimana beberapa peserta didik gitu yang ada di sekolah itu, terutama pada fase B, kelas 3 dan kelas 4 masih belum siap gitu untuk memasuki fase B ini. Guru tersebut merasa beberapa peserta didiknya belum memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk melanjutkan ke fase B, sehingga mereka harus dibimbing secara khusus melalui inovasi pembelajaran terbimbing yang mereka rencanakan. Kemudian boleh di next. Nah, kapan sih waktu pelaksanaan si pembelajaran terbimbing ini? Jadi waktu pelaksanaannya itu setiap hari. Jadi mereka memanfaatkan waktu sebelum kegiatan belajar mengajar atau KBM. Sebelum KBM dimulai, mereka memanfaatkan waktu untuk inovasi ini gitu. Kemudian inovasi ini dijalankan selama 1 jam sebelum KMB, dan inovasi pembelajaran bimbing ini sendiri berbentuk kelas tambahan yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai pembelajaran untuk di fase B. Oke, boleh di next. Apa sih gitu hasil dari penerapan inovasi ini? Oke, selama ini penggunaan inovasi yang dibuat oleh guru di sekolah SDN 071 Sukagali ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan gitu. Hal ini terlihat dari bagaimana sebelum inovasi ini dijalankan, masih banyak peserta didik yang merasa kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran pada beberapa mata pembelajaran karena kemampuannya yang belum mencapai fase B. Nah, setelah inovasi diterapkan, peserta didik akhirnya bisa mengikuti pembelajaran pada setiap mata pembelajaran yang sesuai dengan capaian pada fase B. Jadi dapat dikatakan inovasi ini cukup berhasil gitu ya, diterapkan di SDN 071 Sukagali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kang Aceh atas pemaparannya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Kang Billy Bimantoro. Kepada Kang Billy Bimantoro dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kendala dan hambatan apa saja yang terjadi ketika proses kebijakan belajar terbimbing dilaksanakan di sekolah SDN 071 Sukagali. Dalam mengimplementasikan inovasi, tentunya peserta didik tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Penerapan inovasi ini juga memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus dilakukan secara kontinu atau secara berkelanjutan, yang dimana sehingga guru juga harus bersabar dalam proses penerapannya. Hanya itu, guru harus senantiasa memberikan perhatian secara lebih pada peserta didik yang tertinggal dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Kenapa? Karena hal itu membuat peserta didik yang tertinggal menjadi malas karena adanya cemoohan dari peserta didik lain. Guru juga harus benar-benar memberikan perhatian serta pengertiannya kepada peserta didik, baik yang tertinggal maupun yang tidak, untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi. Lalu ada analisis efektivitas inovasi. Penerapan inovasi pendidikan dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dalam proses pembelajarannya. Di SDN 071 Sukagali ini sendiri, masalah yang dihadapi oleh guru adalah peserta didik yang seharusnya sudah memasuki fase B tetapi belum menguasai kemampuan besar untuk fase B ini. Guru di sekolah ini pun akhirnya menerapkan inovasi belajar terbimbing yang berupa kelas tambahan bagi peserta didik yang terlambat mencapai capaian pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran inti.
Penerapan inovasi yang dilakukan dengan metode pembelajaran diferensiasi ini tentunya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh guru di SDN 071 Sukagali ini. Dengan dilakukannya pembelajaran tambahan bagi peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran akan membantu mereka untuk mencapai capaian pembelajarannya dengan lebih cepat, sehingga dapat mengikuti peserta didik yang telah mencapai capaian pembelajarannya lebih awal. Rogers menyebutkan dalam Badri halaman 122 tahun 2020 menyatakan bahwa dalam membuat keputusan inovasi terdapat 5 tahapan, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Pada proses penerapan inovasi di SDN 071 Sukagali ini terjadi proses-proses tersebut, sehingga akhirnya inovasi yang dibuat diimplementasikan pada saat pembelajaran di kelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Billy atas pemaparannya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Kang Akil. Kepada Kang Akil, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil observasi mengenai tahapan penerapan dari keputusan inovasi ini sendiri. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam memutuskan inovasi untuk digunakan atau tidak, terdapat proses keputusan inovasi tersebut. Yang pertama itu adalah tahapan pengetahuan. Pada tahapan ini dimulai ketika seseorang yang akan menerapkan inovasi atau membuat inovasi mendapatkan pengetahuan mengenai inovasi serta fungsinya, dan mulai mencari serta mempelajari informasi mengenai suatu inovasi itu sendiri. Di SDN Negeri 071 Sukagali ini sendiri, guru-guru mulai juga melalui tahapan pengetahuan ini. Mereka sudah mengetahui dari awal mengenai inovasi itu sendiri dan memutuskan memakai inovasi belajar terbimbing setelah mengetahui bahwa inovasi tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didiknya. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan persuasi. Pada tahapan persuasi ini dilakukan ketika seseorang yang akan menerapkan inovasi itu mempertimbangkan apakah inovasi tersebut sesuai dengan atribut dari inovasi itu sendiri, yang dimulai dari keunggulan relatif, kompleksitas, dan kompatibilitas dari inovasi itu. Untuk di guru di SD Negeri 071 Sukagali ini tentunya melewati tahapan persuasi ini juga. Mereka mendapatkan informasi mengenai inovasi belajar terbimbing ini dari sumber internet. Mereka juga mempertimbangkan bagaimana inovasi tersebut berdasarkan atributnya, mulai dari apakah inovasi tersebut sesuai dengan masalah yang dihadapinya, serta sulit atau tidaknya inovasi tersebut untuk diimplementasikan. Nah, boleh selanjutnya. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan keputusan. Tahapan keputusan ini dibuat untuk membuat keputusan apakah inovasi yang tadi itu diadopsi ataupun ditolak. Guru di SD Negeri 071 Sukagali merasa bahwa inovasi belajar terbimbing sangat sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Sehingga pada tahapan keputusan ini, mereka memutuskan untuk mengadopsi inovasi belajar terbimbing pada pembelajaran di kelasnya. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan implementasi, yang mana tahapan ini bisa dilihat melalui tingkat keinovatifan individu. Dimensi keinovatifan individu ini bisa diukur berdasarkan kapasitas mengadopsi inovasi yang dibagi menjadi 5 kelompok adopsi, yaitu inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir, dan lamban. Guru di SD Negeri 071 Sukagali ini mengadopsi inovasi belajar terbimbing karena mendapatkan informasi dari pihak lain, yang mana membuat mereka termasuk ke dalam kelompok adopter inovasi mayoritas awal. Boleh slide selanjutnya. Untuk tahapan terakhirnya itu adalah tahapan keputusan. Tahapan ini dilakukan ketika seseorang yang terpapar inovasi mencari penguatan terhadap keputusan yang telah dibuatnya, yang biasanya dilakukan dengan cara mencari dukungan. Untuk guru di SD Negeri 071 Sukagali sendiri, melakukannya dengan melibatkan wakil kepala kurikulum dan komite orang tua dalam proses
penerapan inovasi ini, sehingga dalam pelaksanaannya mereka mendapatkan masukan untuk mengambil keputusan ini, sehingga inovasi yang akan diterapkan pun menjadi lebih baik lagi untuk diterapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Akil atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya, di sini ada implementasi inovasi belajar terbimbing. Pada tahapan implementasi inovasi pembelajaran di sekolah terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Banyak pihak yang dilibatkan pada saat implementasi inovasi. Yang pertama itu pada tahap perencanaan, ada pihak tim KKG kelas 4 SDN 071 Sukagali, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan komite orang tua. Pada proses pelaksanaan inovasi dilaksanakan oleh tim guru KKG kelas 4 SDN 07 Sukagali. Sementara pada tahapan evaluasi, tim guru KKG kelas 4 SDN 071 Sukagali, wakil kepala kurikulum, dan komite orang tua kembali ikut ambil gitu ya dalam proses evaluasinya. Misalnya pada penerapan atau implementasi inovasi yang diadakan di SDN 071 Sukagali Kota Bandung membuahkan hasil yang sangat baik, yaitu peserta didik yang sebelumnya terlambat dalam fase pembelajarannya, dan di sini pada fase B kelas 3 dan kelas 4 dapat mengikuti pembelajaran pada fase B atau sesuai dengan fase pembelajarannya dengan lebih baik. Namun dalam penerapan inovasi tentu menemui beberapa kendala, yaitu diantaranya peserta didik yang kurang kooperatif, dibutuhkan waktu yang cukup panjang, dan inovasi harus dilaksanakan secara kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada indikator berhasilnya inovasi diimplementasikan. Indikator inovasi berhasil diimplementasikan ialah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan fasenya. Selain itu, indikator lainnya adalah peserta didik dapat memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang mumpuni sesuai dengan fasenya, yang dimana pada permasalahan ini siswa pada fase B terlambat mengikuti fasenya atau masih pada fase A, sehingga diperlu bimbingan lebih lanjut agar dapat sesuai dengan fase pembelajarannya. Pengembangan inovasi dalam bidang belajar terbimbing dapat dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya dengan mengembangkan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital di sini dalam pembelajaran sangat penting karena pada zaman era modern sekarang digital sangatlah dekat dengan kita, sehingga semua pembelajaran sebaiknya terintegrasi dengan internet. Oleh karena itu, pengembangan inovasi dapat dilakukan dengan mengembangkan aplikasi atau platform belajar online yang dapat memfasilitasi siswa dalam belajar terbimbing secara lebih efektif. Selanjutnya di sini masih pada implementasi inovasi, kemudian mengintegrasikan pembelajaran praktis, yaitu selain memperoleh pengetahuan teoritis, siswa juga perlu memperoleh pengalaman praktis dalam belajar terbimbing. Oleh karena itu, inovasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran praktis dalam belajar terbimbing. Inovasi ini bisa dikembangkan lagi dengan menerapkan pendekatan berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa akan diberikan tugas atau proyek yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara langsung. Dalam hal ini, evaluasi menjadi hal yang sangat penting dalam belajar terbimbing. Oleh karena itu, pengembangan inovasi dapat dilakukan dengan menerapkan sistem evaluasi yang lebih efektif, seperti penggunaan teknologi artificial intelligence atau untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan siswa secara otomatis. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama diajukan oleh Teh Mita Nurizky Septiani dengan NIM 2102 32 2103 2103 252. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok, apakah inovasi belajar terbimbing yang sudah diterapkan dapat berpotensi menciptakan ketergantungan siswa terhadap bimbingan eksternal sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk belajar mandiri? Baik, izinkan kelompok kami menjawab. Pertanyaannya jawabannya ialah tidak dapat menciptakan, siswa
inovasi tersebut tidak membuat siswa tergantungan kepada bimbingan eksternal, karena pada penerapannya inovasi belajar terbimbing di SDN 071 Sukagali Kota Bandung selain diterapkan bersama guru, diterapkan pula tutor sebaya atau guru yang sebaya. Kita lebih mengenalnya yaitu teman yang mempelajarkannya gitu ya. Jadi ketika peserta didik yang belum mencapai fasenya dibantu atau ditempatkan tempat duduk dengan anak yang sudah pintar atau yang sudah jauh pada fase B-nya, sehingga ketika siswa yang terlambat ditempatkan dengan siswa yang sudah maju pada fase pembelajarannya, siswa yang terlambat akan lebih mudah mengikutinya karena dibantu oleh siswa yang lebih pintar gitu atau sudah jauh pada fase B-nya, sehingga tidak tergantung pada guru saja tetapi juga dengan siswa gitu ya, sehingga terjadi kolaborasi antara siswa yang terlambat dan siswa yang sudah maju. Bila dengan umur yang sebaya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa diberikan tutor sebaya, bukan membuat siswa menjadi ketergantungan pada bimbingan eksternal, tetapi dapat meningkatkan rasa ingin belajar atau motivasi lebih tinggi seperti itu. Baik, selanjutnya tanya jawab akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari tes Putri Febiani. Dari tes Putri Febiani yaitu ada pertanyaan pada apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian inovasi belajar terbimbing SDN 1 Sukagali Kota Bandung. Ya. Nah, jawabannya adalah salah satu tantangan utama dalam inovasi belajar terbimbing yaitu implementasi inovasi seringkali memerlukan tambahan, itu perlu banyak pihak-pihak yang bergabung gitu ya, yang mengikut di samping ejekan-ejekan teman, ada motivasi belajar siswa juga yang kadang naik turun juga, karena memang pada usia yang anak SD itu masih anak-anak SD, masih naik turun gitu untuk belajarnya, sehingga perlu ditingkatkan motivasi belajarnya agar siswa selalu mau belajar gitu. Dan itu salah tiga dari hambatan-hambatan gitu ya. Terakhir, untuk hambatannya itu guru harus lebih bersabar dibanding dengan menghadapi peserta didik yang sesuai pada fasenya, karena pada siswa yang ketinggalan fasenya gitu atau di sini pada fase B itu, guru harus lebih bersabar dan dalam penerapannya juga harus dengan waktu yang lebih lama atau lebih dulu. Baik, semoga menjawab. Pertanyaan dari Teh Agnes Delita Simanjuntak. Pertanyaannya itu, bagaimana inovasi belajar terbimbing dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa? Jawabannya adalah inovasi belajar terbimbing dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan, menantang, menyenangkan. Melalui penggunaan metode inovatif, siswa dapat merasa lebih terlibat secara aktif merasakan keberhasilan dalam tindakan mereka dan didukung oleh mentor atau fasilitator. Hal ini dapat memicu motivasi intrinsik siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab
si belajar terbimbing diterapkan dengan metode yang inovatif atau metode yang lebih up to date gitu, motivasi atau minat belajar siswa akan lebih tinggi gitu, sehingga dapat mengejar pada pembelajaran pada dapat semoga terjawab pada saja. Di sini juga ada pertanyaan dari Teh Trinanda. Pertanyaan adalah apa tujuan utama dari inovasi belajar terbimbing? Sebenarnya tujuan utama dari inovasi belajar terbimbing adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan memberikan panduan yang terarah dan personal dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemahaman, meningkatkan keterampilan, dan mencapai pencapaian lebih tinggi dalam bidang studi. Maksudnya di sini adalah ketika siswa ketinggalan pada fasenya gitu, misalkan seharusnya siswa berada pada fase B, tapi kemampuan pembelajaran itu masih terdapat pada fase A gitu, sehingga diperlukan bimbingan